mobil yang dipasangi kaca film itu lebih irit bahan bakarnya. Nah, itu penyebabnya Mas. Kenapa bisa gitu? Yang terjadi, kaca film saya itu jadi kabur. Itu gimana Pak Rinto? Itu. Untuk kaca film sebenarnya kita bersihin pakai seka air anget aja. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Pak Darmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Adi. Ya. Lagi panas tapi kemarin hujan loh Mas. Iya bener Pak. Nah. Sekarang ini modelnya gini ya mungkin ya. Kita lagi panas-panasnya, udah ngidupin AC masih tetap panas. Nah. Tahu-tahu sorenya hujan. Nah. Seperti itu. Jadi memang kondisinya sedang sulit untuk diprediksi ya. Iya betul. Tapi ya memang semakin kesini semakin panas Pak. Oke. Kita ngomongin panas nih. Berarti ngomongin panas AC Mas atau apa? Oh, iya. Kita bicara AC atau gimana? Jadi kita membicarakan solusi ketika suhu panas. Oh, oke. Selain menghidupkan AC. Oh iya, baik. Apa itu Mas? Jadi gini, mobil itu kadang-kadang kan kita di dalam mobil Pak. Ya. Kita lagi di mobil, mungkin mobil kita udah terlalu lama parkir di panas ya, tempat panas ya. Kemudian kita masuk mobil, menghidupkan AC, kok nggak dingin-dingin gitu. Oh. Atau mungkin kita lagi perjalanan dalam kota, Ya. kemudian terik lagi panas-panasnya mungkin di suhu di atas 32 derajat, bisa sampai 34. Nah, itu kan terasa panas sekali Pak. Ya. Bahkan kita ngidupin AC pun juga masih terasa panas sekali. Nah, diantara solusinya adalah untuk hal tersebut tentunya pemasangan kaca film. Oh, oke. Kayak gitu. Menggunakan kaca film. Menggunakan kaca film. Nah, untuk kaca film sendiri kan banyak ya Pak ya. Banyak yang merek. Ya. Kemudian banyak yang tipenya. Ada yang warna gelap, ada yang warnanya mendekati silver dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita lagi ada kasus nih Pak nih, ada satu di antara mobil yang mengalami kaca filmnya itu tuh udah kemakan usia Pak. Di antara ciri-ciri kaca film udah kemakan usia, itu dia berbentuk kayak gini Pak nih. Nah, ada belentong-belentongnya ya. Ada belentong-belentongnya. Nah, ini mengakibatkan penurunan penyerapan panas. Jadi di antara fungsi kaca film itu kan dia kan menyerap panas Pak. Jadi panas itu misalnya dari atas 100%. Nah, masuk ke dalam kabin ya kalau bisa tereduksi berapa persen, 40%-nya kah atau berapa persennya. Nah, itu ketika dia semakin lama usia kaca filmnya, itu akan mengakibatkan semakin jelek kualitas meredam seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita sedang mengganti nih Pak Taufik. Jadi ada beberapa merek kaca film nih yang ditawarkan di AHA Motor. Jadi kita bekerja sama dengan AHA Motor juga menyediakan layanan pemasangan kaca film. Iya. Ini kita bekerja sama dengan ME spesialis kaca film. Kalau di Jogja datang aja ke situ Pak. Ada berbagai macam merek, ada Sunguard, Fiber Optik, Sun Protect 3M, Maximum, Solar Guard sampai ke Perfection. Ini semua ada di keretanya nih. Oh iya Pak. Komplit lengkap. Kayak gitu. Nah, yang akan kita instalasi di sini ini adalah Perfection. Tujuannya apa Pak? Semakin kesini kayak tadi di awal ya, supaya kita di dalam kabin itu kita parkir mobil di tengah terik pun panasnya itu paling enggak terkurangi ya, teredam ya. Itu. Nah, ini ada narasumbernya, narasumber spesialis kaca film. Kalau saya kan cuma spesialis ngomong Pak. Kalau ini spesialis kaca film ini Pak. Ini ada Mas Rinto dari ME spesialis kaca film. Nah, Pak Taufik bisa menggali informasi apa saja sih penyebab kaca film itu rusak dan lain sebagainya sampai dengan jenis-jenis kaca film yang bagus untuk mereduksi panas dari matahari. Oke. Pak Rinto, sudah berapa lama nih menggeluti usaha kaca film? Udah lama Pak. Sudah lama banget. Udah 20 tahun kayaknya Pak. Udah lumayan lama. Jadi saya dulu training di dealer dulu Pak. Pak Rinto itu udah bilangnya saya sudah sekitar 8 tahun Mas. Saya udah riset dari dealer dari pertama kali ketemu beliau udah ada 12 tahun gitu. Jadi 12 tambah 8 berarti kan sampai sekarang ya. 20 tahun. Masih langgeng kemanan. Nggih. Baik, Pak Rinto. Beberapa kaca film yang saya perhatikan ya, kasus seperti ini disebabkan oleh apa? Karena saya melihat ada mobil yang baru saja juga dipasang, nggak berapa lama keluar seperti ini.
Kemungkinan kalau kayak gitu, kalau misal merek yang udah premium, sebenarnya udah lama. Mungkin udah pengaruh usianya udah lama. Terus kalau film-film biasa, emang dia cuman pigmen. Jadi dia cuman istilahnya buat gelapin aja. Tapi kalau yang merek-merek udah premium, biasanya udah usia. Kebanyakan kan untuk merek premium kan ada garansi 3 tahun sampai 5 tahun. Nah itu jangka waktu pakainya, nyamannya di situ. Itu garansinya itu arahnya kemana, Pak? Kemungkinan kalau merek premium itu ya kayak gini. Kalau misal ada kayak gini, kalaupun terjadi kayak gini sebelum 5 tahun biasanya ada garansinya di situ, penggantian bahan di situ. Kalau merek premium, tapi kalau yang biasa, yang ekonomis itu biasanya belum ada garansi sampai kayak gini. Oke, Pak, kaca film itu seperti yang disebut oleh Mas Hardi tadi, seberapa besar dia mampu menghambat atau menyerap panas agar tidak masuk ke dalam kabin? Oh iya, jadi itu tergantung materialnya. Oke, kembali ke tergantung materialnya material, juga gitu. Jadi kadang ada, kalau yang merek premium, biasanya dia itu biarpun dia 20%, cuman tolak panasnya bisa sampai 90% itu ada juga. Mantap, Mas Hardi. 90%, Pak. Kau nggak mau? Udah 90% mau, Pak. Gitu. Cuman harganya, Pak. Gitu. Cuman ada yang gelap, 80% kegelapan, tapi tolak panasnya kurang dari 10% juga ada. Gitu. Jadi dia cuman pigmental. Tapi kalau udah premium, itu kebanyakan udah UV-nya udah 100 sampai 400. Itu biarpun 20% dia udah nyaman, tidak dipakai. Dan pandangannya dia lebih clear, lebih jelas. Kalau malam, kalau siang itu seperti nyaman lah. Baik, Pak, saya mau tanya, apa patokan pada saat kita memilih kaca film merek-merek premium? Patokannya di mana yang harus kita ikuti? Apa kegelapannya atau penolakan panasnya atau apa tuh? Biasanya kalau standar itu dari penolakan panas ya. Kalau kegelapan itu kan tergantung non-sewu customernya. Jadi dia pengennya privasi kan larinya ke 80. Kalau pengen standar larinya 60-40. Kalau privasi 80-40 kan gitu. Sedangkan kita biasanya untuk kenyamanan pakainya dia. Jadi kita pengennya yang paling nggak premium lah, sedengan. Gitu, jadi dia udah ada tolak panas sih. Nah gini, kita kan ketika kita perjalanan itu kan bisa saja ada material sejenis batu atau mungkin kita bisa saja mengalami yang namanya kecelakaan atau accident di jalan. Nah benar nggak sih Pak Rinto, ketika kita melakukan perjalanan tersebut tahu-tahu ada batu misalnya, ada truk yang membawa batu, kemudian batunya jatuh. Kemudian mengenai kaca, apakah kaca film ini juga berfungsi buat sebagai ini Pak Rinto, pelindung, kayak gitu? Sebenarnya juga itu ada manfaatnya juga kaca film. Biarpun dia ada lamis CV, biasanya kalau misal ada benturan sampai pecah, biarpun unit itu dirancang kaca depannya udah anti pecah, dalam arti dia udah anti pecah, tapi kalau ada kaca filmnya nggak sampai terabas ke dalam, biasanya gitu. Jadi ditahan itu ya? Masih ada penahannya, tapi kalau nggak ada sama sekali kan bisa langsung hancur. Itu termasuk kaca film premium atau ekonomis? Itu ekonomis pun bisa. Ekonomis pun bisa? Jadi seenggak-enggaknya kalau unit ada kaca filmnya, dia udah ada pelindungnya. Gitu, nggak terlalu premium, nggak pakai premium, tapi paling nggak kalau udah ada kaca filmnya, dia udah melindungi sebenarnya. Apakah itu sampai terlindungi dari kasus-kasus pencurian, Pak? Sebenarnya untuk kasus pencurian enggak. Oh enggak. Enggak, Pak. Ada kaca film yang anti maling. Ada juga. Cuman untuk yang kita ini belum ada. Jadi itu enggak. Itu cuman privasi aja, kalau dari luar lihat dalam nggak kelihatan. Jadi orang apa. harus gini Pak, lihat ke dalam gitu. Jadi kan orang kan nggak jadi curiga. Ini. Seperti itu. Saya pernah memiliki mobil dan pada saat saya lagi nyuci, saya menggunakan alat untuk pembersih jamur lah, tapi bagian dalam. Terjadi kaca film saya itu jadi kabur. Itu gimana Pak Rinto? Itu untuk kaca film sebenarnya kita bersihin pakai seka cair anget aja. Terus pakai namanya kanebo, kalau enggak pakai
lap yang fiber ya, itu bisa. Jadi nggak perlu pakai cairan sebenarnya. Sedangkan untuk kaca film kan biasanya udah ada anti glossing-nya. Jadi kalau misal kena kimia, ada beberapa merek kaca film yang nggak tahan oksidasi dari bahan-bahan itu. Jadi dia kemungkinan besar rusak. Oh iya, berarti benar Pak. Saya nggak bisa dia apa-apain lagi setelah kena itu. Saya coba lap, nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Biasanya kalau yang premium malah kayak gitu. Jadi dia ada catatan nggak perlu pakai cairan kimia, cuma pakai seka air hangat biasa. Air hangat saja. Oke, baik. Untuk tips dari Bapak sendiri merawat biar kaca film ini awet seperti apa, Pak? Satu, kaca film sering dibersihin, yaitu kain fiber, microfiber. Kedua, jangan ada pemasangan sampai 2 lapis. Jadi biasanya kalau ada yang misal pertama customer pakai 60%, terus dia pengen gelap, kurang gelap, tambah lagi di double. Nah, biasanya untuk pemakaian pendobelan kaca film itu biasanya ada efek kayak ngelupas, kayak apa gitu. Terus biasanya kayak holder HP, apa yang nempel-nempel. Oh itu, iya, itu juga. Dikurangi juga. Biasanya dia terlalu berat. Dia kan ngangkat, biasanya kalau kaca film kan ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis gitu. Jadi dia perlapisan nanti kalah. Baik. Kemudian untuk saran dari Pak Rinto, ukuran berapa yang nyaman untuk pengendara, baik itu siang dan malam? Untuk pemakaian normal, nyaman untuk semua usia. Keliling, iya, semua usia dan keliling mobil ya, kaca depan, kiri kanan belakang. Untuk mobil 2 baris atau 3 baris itu tetap kita rekomendasi dari bengkel AHA sini samping belakang 60. Samping belakang 60. Depannya bisa dikombinasi antara 20% atau 40%. 20-40%. Dari bengkel AHA kita nggak bisa rekomendasi yang terlalu gelap. Takutnya kalau buat luar kota, pas trayek-trayek tertentu kita nggak nyaman. Betul. Apalagi kalau hujan, Pak. Iya. Jadi mendingan 60 standar pabrikan. Nanti kombinasi untuk blok depannya bisa 20% atau 40%. Pak, saya sering melihat di mobil-mobil tertentu, kadang dia buat sebelah kiri kanannya itu gelap ya, sehingga pada saat dia di kaca spion dia buat lubang di sini. Nah, iya kan? Sering ya. Nah, ini gimana cara menghindarinya? Karena dia memang ingin gelap, tapi dia nggak nyaman lihat kaca spionnya. Sebenarnya gini, ada merek-merek tertentu pigmennya itu terlalu pekat. Gitu. Kadang kan ada di bengkel tertentu mereka nggak punya standarisasi juga. Terus misal customer pengen gelap langsung dikasih 80, kasih 80. Jadi mereka nggak nyaranin dulu. Kadang kan kalau untuk supir pengemudi, supir kanan kiri kan kita perlu spion. Betul. Untuk belakang kan mungkin sekarang udah ada sensor parkir. Betul. Nah, kebanyakan kalau yang kurang teliti pas pemilihan bahan, persenan kegelapan untuk kaca film bagian samping supir kanan kirinya, dia kan pas pakai 80 dia terlalu gelap. Nah, dia memelubagi di situ. Maksudnya beda tipe merek, satu merek pun beda tipe, itu kegelapannya beda. Apalagi beda merek. Jadi kebanyakan 80-nya merek A sama merek B itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata kalau ini semua 80 itu bisa dipakai semua customer, itu enggak. Jadi ada tipe-tipe tertentu, 80-nya tipe A lebih terang, tipe B lebih gelap, itu ada. Pak Rinto, sekarang ini yang lagi diminati oleh orang banyak itu warna kaca film yang seperti apa? Kebanyakan masih warna gelap ya, warna hitam. Masih bertahan. Jangan untuk tipe-tipe reflektor itu sudah berubah, tetap warna hitam. Warna hitam. Tapi warna-warna yang muncul sekarang ini banyak juga saya lihat. Ada juga misal merek kayak tipe tertentu kayak kaca film fashion itu ada hijau metalis, ada biru metalik, itu banyak juga. Tapi kebanyakan kita tetap
untuk standar bengkel AHS ini tetap warna hitam. Oke. Jadi untuk pemakaian harian nyaman, pakai buat keluar kota pas kondisi hujan ataupun gelap juga masih nyaman. Baik, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Nanti Mas Hardi mau tanya lagi kelihatannya. Pak, berapa paket paling ekonomis untuk bahan premium? Paling sekitar 1,5 sampai 3 juta, tapi untuk 1,5 sampai 2 juta pun udah ada yang udah premium. 1,5 2 juta itu full, clean, udah full. Depan udah, juga? Iya. Itu udah lumayan. Itu berapa persen tuh UV-nya, penolakan terhadap? Itu sekitar antara 80 sampai 90-an. Oke. Baik, garansinya ada? Ada, cuman ya itu tergantung pemakaian juga gitu. Perawatannya juga. Jadi nanti kalau misal klaim ke bengkel AHS ini kita cek dulu. Dalam arti ini kesalahan pemakaian atau emang kesalahan dari bahannya. Nanti tetap kita bantu. 2 juta itu untuk mobil kecil atau mobil itu universal? Universal. Termasuk untuk yang sedan-sedan gitu. Oke. Baik. Mas Ari, apa kesimpulan atau apa yang mau sampaikan tentang kaca film? Nah, untuk kaca film sendiri saya bisa sedikit menyimpulkan Pak Taufik. Bahwasanya kaca film itu selain ada meredam panas, sehingga kabin menjadi lebih dingin ya, cepat dinginnya dan lebih dingin dibandingkan tanpa kaca film. Terus kemudian tambah keren juga. Terus privasi ya, ketika kita di dalam mobil itu mungkin kita ingin tidak dilihat dari luar. Nah, itu kita bisa memasang kaca film tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah keamanan safety. Apabila terjadi benturan, kemudian misalnya sejenis batu atau benda-benda tajam lainnya, itu setidaknya pecahan kaca itu tidak langsung mengenai penumpang atau pembawa kendaraan seperti itu. Nah, yang perlu disimpulkan lagi Pak Taufik, ternyata untuk mobil yang dipasangi kaca film itu lebih irit bahan bakarnya. Nah, itu penyebabnya Mas. Kenapa bisa gitu? Iya, karena ketika kita menggunakan kaca film ini Pak Taufik, itu kan di kabin itu kan suhunya itu lebih rendah ya. Ketika suhu lebih rendah, kemudian kita menggunakan AC. Itu AC itu bekerjanya tidak terus-menerus. Ketika AC bekerjanya tidak terus-menerus, usia kompresor lebih panjang, kemudian si BBM itu karena mesinnya tenaga yang dikeluarkan untuk ini ya, menggerakkan kompresor itu juga nggak terlalu sering, maka BBM yang ini pun dipakai pun juga akan lebih irit. Kalau saya pernah baca-baca artikel ya mungkin sekitar 10 sampai dengan 20% Pak Taufik. Karena kaca film. Karena kaca film. Kayak gitu. Jadi hendaknya kita memperhatikan satu di antara fitur yang ada di mobil itu sebaiknya kita kasih kaca film di sana. Mungkin selain kaca film juga karet-karet ya Mas ya? Iya, karet-karet yang ada di pintu-pintu, kemudian ada di kaca-kaca itu juga penting diperhatikan karena semakin panjang usianya, karet-karet akan semakin keras seperti plastik dan itu lebih rentan bocor. Seperti itu, akibatnya udara dingin tadi malah keluar ya? Udara dingin keluar atau udara panas masuk? Iya, nggak dingin-dingin ya? Nggak dingin. Ya seperti itu Pak Taufik, sepertinya panjang kali lebar video kita tentang kaca film ini, semoga bermanfaat buat teman-teman AHPedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.